Pernahkah kamu berhenti dan benar-benar bertanya, siapa yang sebenarnya sedang aku hidupi? Apakah setiap langkah yang kamu ambil, keputusan yang kamu buat, senyum yang kamu pasang, unggahan yang kamu bagikan, benar-benar keluar dari hatimu? Atau itu semua lahir dari rasa takut? Takut terlihat gagal, takut ditinggalkan, takut dianggap tidak cukup baik. Kita hidup di dunia yang halus, tapi bising. Bukan bising oleh suara klakson atau notifikasi, tapi oleh tuntutan tak terlihat. Harus berhasil cepat, harus punya pencapaian, harus terlihat bahagia, harus punya bukti untuk dihargai. Kita tidak disuruh berkata, tapi disuruh membuktikan. Tidak cukup jadi baik, harus terlihat baik. Kita terlalu sering mengganti keheningan dengan sorakan. Terlalu takut jadi sunyi. Karena di sunyi, kita bisa berhadapan dengan diri sendiri. Lalu diam-diam, kita mulai hidup demi validasi. Kita mulai menciptakan diri versi disukai orang, sambil perlahan kehilangan versi kita yang asli. Hari ini, Atu mengajakmu berjalan mundur, menyusuri kembali siapa dirimu sebelum kamu ingin disukai, sebelum kamu merasa harus diakui. Dan mungkin, di ujung video ini, kamu akan mulai hidup bukan demi mereka, tapi demi diri yang tenang. Diri yang tahu arah, meski tidak semua orang mengerti jalannya. Sejak kecil, kita diajari bahwa pujian adalah tanda bahwa kita cukup baik. Ketika bayi, kita tersenyum, orang tertawa dan bilang, "Anak pintar." Kita berjalan sedikit lebih cepat dari anak lain. "Wah, hebat ya." Kita dapat nilai bagus. "Kamu anak kebanggaan mama." Validasi menjadi seperti gula. Rasanya manis, tapi jika terus dikonsumsi, kita menjadi ketagihan, bahkan ketika kita tidak lapar. Lalu kita tumbuh. Lingkungan berubah, tapi mekanismenya tetap. Nilai, peringkat, sertifikat, gelar, jabatan. Dan ketika dunia digital datang, validasi menjadi angka. Jumlah followers, jumlah likes, komentar yang memberi tepuk tangan. Kita belajar bahwa eksis artinya diakui. Tapi, apakah kita benar-benar hadir? Tanpa kita sadari, kita membangun identitas palsu. Identitas yang penuh filter, penuh sensor, bukan untuk melindungi, tapi untuk menyenangkan. Kita mulai hidup seperti pemain panggung, bukan karena kita suka tampil, tapi karena kita takut sepi. Dan pelan-pelan, kita kehilangan kenikmatan menjadi manusia biasa. Marcus Aurelius, sang kaisar filosof, pernah menulis, "Kehidupan singkat ini tidak boleh dihabiskan untuk hidup sebagai bayangan dari orang lain." Tapi kita terus membandingkan rumah kita dengan rumah orang di Reels, karir kita dengan orang yang kita bahkan tak kenal. Padahal tidak ada yang tahu kelelahan di balik senyuman yang diposting. Kita semua pernah mencari pengakuan, itu manusiawi. Tapi jika kita tak sadar, kita akan hidup hanya untuk dilihat, bukan untuk hidup. Pertanyaannya sederhana. Apakah aku masih punya ruang untuk jujur, meski tidak keren? Apakah aku bisa gagal dan tetap menghormati diriku? Validasi adalah candu yang halus. Dan langkah pertama untuk bebas darinya adalah menyadari betapa dalam kita sudah masuk ke dalamnya. Dan itu bukan akhir, itu awal.
Kita sering mengira bahwa pengakuan orang lain adalah bukti bahwa kita berharga. Bahwa jika cukup banyak orang menyukai kita, maka kita akan mulai bisa menyukai diri sendiri. Tapi, apakah itu benar? Apakah kamu merasa lebih utuh setelah 10.000 likes? Atau justru lebih takut ketika postingan berikutnya hanya mendapat ratusan? Kita salah memahami harga diri. Kita pikir ia datang dari luar, dari komentar, dari sorakan, dari standing ovation. Padahal, semua itu hanya pemanis sesaat. Seneca menulis, "Yang memuji hari ini bisa menghina esok hari. Maka jangan bangun nilai dirimu di atas lidah orang lain." Ketika harga dirimu bergantung pada reaksi orang lain, maka kendali atas dirimu bukan lagi di tanganmu. Itu seperti membangun rumah di atas tanah orang lain. Hari ini kamu dipuji, rumahmu terasa hangat. Tapi besok, orang itu bisa mengusirmu dan kamu tak punya tempat pulang. Inilah ilusi dari validasi eksternal. Ia cepat, ia manis, tapi ia kosong. Validasi eksternal adalah candu. Semakin kita dapat, semakin besar dosis yang kita butuhkan. Dan saat tidak ada yang datang, kita merasa hampa. Inilah sebabnya banyak orang sukses tetap merasa kosong. Mereka terus mencetak pencapaian, bukan karena menikmati hidup, tapi karena takut tak lagi diakui. Epictetus mengingatkan, jika kamu menggantungkan harga dirimu pada kekaguman orang lain, maka kamu kehilangan kebebasanmu. Harga diri sejati bukan tentang terlihat hebat, tapi tentang mengetahui di dalam batin bahwa kamu bertindak sesuai nilai, bahwa kamu tahu siapa kamu, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Itu tenang, itu kuat, dan itu tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali oleh dirimu sendiri. Ini salah satu cerita nyata si pendiam yang paling teguh. Aku pernah mengenal seseorang. Ia tidak banyak bicara, tidak aktif di media sosial, tidak pernah memamerkan apapun. Tapi setiap kali aku bicara dengannya, aku merasa tenang. Ia tidak perlu mengangkat suara untuk didengar. Ia tidak perlu membela diri untuk dihargai. Ia tidak perlu membuktikan apapun. Dan aku mulai sadar bahwa ada kekuatan yang besar dalam orang-orang pendiam yang teguh. Mereka tidak berlomba tampil, tapi mereka tahu arah. Mereka tidak haus tepuk tangan, karena di dalam hati mereka sudah tenang. Ia pernah berkata pelan padaku, "Aku tidak sedang mencoba menang. Aku hanya tidak ingin kehilangan diriku sendiri." Kata-kata itu menempel di kepala dan hati. Di tengah dunia yang suka panggung, orang ini justru menjadi panggung untuk pikirannya sendiri. Tidak ramai, tidak bising, tapi jernih. Kita sering mengira yang paling keras itulah yang paling benar. Tapi tidak. Kebenaran sering datang dalam suara yang lembut, dalam diam yang tidak goncang. Dan ia adalah contoh nyata bahwa kamu tidak perlu validasi untuk tetap utuh. Karena orang yang paling tidak sibuk meyakinkan orang lain, seringkali adalah orang yang paling yakin akan dirinya sendiri. Apa kata Stoik tentang pengakuan? Dalam dunia filsafat Stoik, pengakuan bukanlah tujuan. Bahkan, bisa jadi musuh dari kedamaian batin. Marcus Aurelius, kaisar Roma dan filsuf, menulis jurnal hariannya bukan untuk dunia, tapi untuk dirinya sendiri. Dalam bukunya Meditations, ia berkata, "Apakah orang lain akan memujimu, mencelamu, atau melupakanmu? Tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kamu menjawab hatimu sendiri." Bayangkan itu.
Seorang kaisar, manusia paling berkuasa di masanya, menulis catatan pribadi hanya untuk menjaga ketenangan batinnya. Ia tahu bahwa kekuasaan, pujian, popularitas semua bisa hilang. Dan yang tersisa adalah siapa kamu saat semua itu runtuh. Epictetus, mantan budak yang menjadi guru besar Stoik, bahkan lebih keras dalam pengingatnya. Jika kamu masih butuh orang lain untuk menganggapmu berharga, maka kamu belum bebas. Di mata Epictetus, orang yang menggantungkan harga dirinya pada pendapat luar adalah tahanan yang tak terlihat rantainya. Seneca, filsuf Stoik yang kaya raya sekaligus penasihat kaisar, memperingatkan bahwa mengejar pujian adalah permainan yang tak pernah usai. Mereka yang bergantung pada pengakuan akan terus mengemis di hadapan publik. Jangan jadi pengemis pujian. Ketiganya, Marcus, Epictetus, dan Seneca berasal dari latar yang sangat berbeda. Tapi satu hal mereka sepakati. Hanya orang yang tak bergantung pada pujian yang benar-benar merdeka. Dan bukan berarti mereka anti pengakuan, bukan berarti harus menjauh dari dunia. Tapi mereka sadar, pujian boleh datang, tapi tidak boleh menguasai. Kritik boleh ada, tapi tidak boleh menghancurkan. Seperti pelaut bijak yang tahu, angin bisa datang dari mana saja, tapi kemudi tetap di tangannya. Jika validasi adalah ketergantungan pada pendapat orang, maka lawannya adalah otonomi diri. Bukan sekedar percaya diri, tapi punya arah hidup sendiri, meskipun tak semua orang setuju. Otonomi diri bukan berarti kamu tidak mendengarkan orang lain, tapi kamu tahu batas, mana masukan yang membangun, dan mana tekanan sosial yang membunuh jati diri. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia yang dewasa secara spiritual adalah mereka yang menjadi penguasa atas dirinya sendiri. Bukan diperintah oleh ego, bukan diarahkan oleh ketakutan, bukan didikte oleh likes, tren, atau ekspektasi. Marcus Aurelius pernah menulis, "Berhentilah bersikap seperti kamu akan hidup selamanya. Ingat siapa kamu dan siapa yang harus kamu patuhi. Dirimu yang tertinggi." Dirimu yang tertinggi, itulah yang tahu kapan harus maju meski tidak disukai, kapan harus diam meski ingin bicara, kapan harus menolak meski dunia menyuruh terima. Otonomi bukan soal keras kepala, tapi soal hidup berdasarkan prinsip, bukan tekanan. Dalam dunia yang ingin membuatmu terus merasa kurang, otonomi diri adalah tindakan radikal. Saat kamu mulai berkata, "Aku tahu siapa aku. Aku tidak butuh stempel dari dunia untuk meyakinkan itu." Maka di sanalah kamu bebas. Dan ironisnya, orang yang tidak berusaha disukai justru seringkali paling dihormati. Karena ketenangan memancarkan daya tarik yang tidak bisa dipalsukan. Membebaskan diri dari validasi. Filsafat tidak akan mengubah hidupmu jika hanya berhenti di kepala. Seperti latihan fisik, ketenangan jiwa juga perlu latihan harian. Kalau kamu ingin membebaskan diri dari jeratan validasi, coba 3 latihan sederhana ini. Tidak perlu ekstrim, cukup konsisten. Latihan 1, lakukan sesuatu yang baik tanpa memberitahu siapapun. Beri bantuan, sedekah, kebaikan kecil. Tapi jangan unggah, jangan cerita, jangan kode. Rasakan, bagaimana rasanya berbuat baik hanya untuk dirimu sendiri, tanpa ekspektasi dilihat. Kata Epictetus, kebajikan yang butuh panggung bukanlah kebajikan sejati. Ini akan terasa aneh di awal. Tapi dari sini kamu mulai merasakan bahwa nilai tertinggi bukan datang dari luar. Latihan 2,
Matikan notifikasi 24 jam. Bukan untuk detox, tapi untuk menguji dirimu. Seberapa sering kamu mengecek ponsel? Bukan karena butuh, tapi karena ingin dilihat. Dalam 24 jam itu, sadari, apa yang membuatmu gelisah? Apa yang kamu harap orang lihat dari hidupmu? Di keheningan, muncul kebenaran. Dan dari keheningan itulah, kamu mulai punya keberanian untuk tidak tergantung. Latihan 3, ambil keputusan tanpa minta persetujuan siapapun. Untuk hal kecil, pilih baju hari ini, tentukan mau makan apa, tulis sesuatu yang jujur di jurnalmu. Tanpa polling, tanpa konfirmasi, tanpa cari aman. Latih otot batinmu untuk berdiri sendiri. Karena kalau kamu tak bisa memutuskan hal kecil tanpa persetujuan, bagaimana kamu akan memilih arah hidup saat dunia menolakmu? 3 latihan ini sederhana, tapi bila dilakukan dengan kesadaran, mereka akan membuka jalan menuju otonomi batin. Dan saat kamu bisa tetap tenang, meski tidak ada yang tahu apa yang kamu lakukan, saat itulah kamu mulai benar-benar bebas. Menyadari harga yang dibayar. Setiap kali kamu mengejar pengakuan, kamu sedang membayar sesuatu. Mungkin tidak terasa di awal, tapi perlahan-lahan kamu mulai kehilangan hal-hal paling berharga. Waktu. Kamu mengulang unggahan 5 kali, menunggu notifikasi, membalas komentar, bukan karena peduli, tapi karena ingin dilihat. Energi mental. Kamu terus memikirkan apa kata mereka, bagaimana agar terlihat menarik. Energi yang seharusnya untuk berkarya habis untuk khawatir. Jati diri. Sedikit demi sedikit, kamu menjadi versi orang lain. Kamu berkata ya saat ingin berkata tidak. Kamu pura-pura kuat saat sedang lemah, hanya karena takut dianggap lemah. Kita hidup seolah ada kamera yang selalu menyala. Tapi kamera itu tidak pernah benar-benar ada. Dan yang menyedihkan, kita bahkan tidak sadar sedang membayar harga itu. Seperti air yang mendidih perlahan, sampai kita kehilangan bentuk asli kita. Stoikisme mengingatkan kita bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan demi penilaian orang yang bahkan tidak benar-benar mengenal kita. Seneca menulis, manusia paling miskin adalah mereka yang membuang waktu untuk menyenangkan semua orang. Maka pertanyaannya, berapa banyak waktu hidupmu yang sudah kamu habiskan demi diterima? Apakah harga itu sepadan? Dan jika tidak, apakah kamu berani berhenti membayarnya hari ini? Kebebasan sejati saat tidak lagi peduli, tapi tetap peduli. Mungkin kamu bertanya, kalau aku tidak peduli lagi apa kata orang, bukankah aku bisa menjadi egois, acuh, tidak peka? Dan disitulah banyak orang salah paham tentang stoikisme. Stoik bukan berarti dingin. Stoik bukan berarti tidak punya hati. Justru sebaliknya. Stoik adalah orang yang tahu kapan harus peduli dan kapan harus melepaskan. Ia tetap membantu orang lain. Ia tetap melakukan hal baik. Ia tetap menyapa, menghargai, mencintai. Tapi tidak menggantungkan hidupnya pada respons orang lain. Ia memberi tanpa harus dibalas. Ia bersikap adil bahkan jika orang tidak melihat. Ia mencintai, tapi tidak memaksa dicintai balik. Inilah kebebasan sejati. Saat kamu bisa tetap lembut, tetap punya kasih, tetap tulus,
meski dunia tidak memvalidasimu. Bayangkan seseorang yang berjalan lurus, tidak sombong ketika dipuji, tidak hancur ketika dicaci, dan tidak terhenti ketika diabaikan. Ia tahu, nilainya tidak naik saat disukai, nilainya tidak turun saat dikritik. Itu bukan cuek, itu bukan bebal. Itu adalah keutuhan batin. Epictetus menulis, jika kamu bisa berdiri tegak di tengah sorakan dan cemoohan yang sama, maka kamu benar-benar telah bebas. Jadi kamu tetap peduli, tapi kamu tidak dikendalikan. Kamu tetap mencintai, tapi kamu tidak dikurung oleh harapan. Dan saat kamu bisa sampai di titik ini, kamu tidak lagi hidup di bayang-bayang orang lain. Kamu hidup karena kamu memilih hidup. Saat dunia tidak mengerti, tetap jalan. Tidak semua orang akan mengerti jalan yang kamu pilih. Ada yang akan bilang kamu terlalu diam. Ada yang akan menyindir. Kenapa nggak ikut tren? Kok nggak update hidupmu? Kamu tuh sekarang kayak nggak eksis. Dan di titik itu, kamu diuji. Apakah kamu tetap tenang? Atau kembali berusaha tampil agar dilihat? Tapi ingat ini, jalan menuju kebebasan batin seringkali terasa sepi. Tapi bukan karena salah, justru karena tidak banyak yang berani menjalaninya. Marcus Aurelius pernah menulis, kamu bisa tetap jujur dan hidup sesuai akal sehat meski dunia menjadi gila. Dunia yang gila bukan berarti kamu ikut gila. Dunia yang gaduh bukan berarti kamu harus ikut berteriak. Kadang kebaikanmu tidak akan diapresiasi. Keteguhanmu akan ditertawakan. Ketulusanmu akan dicurigai. Tapi kamu bukan hidup untuk dimengerti. Kamu hidup untuk menjadi utuh. Seorang stoik sejati tidak melawan dunia dengan amarah, tapi dengan konsistensi. Ia tetap menulis walau tak dibaca. Ia tetap berjalan walau sendirian. Ia tetap mencintai tanpa pamrih. Dunia mungkin tidak tepuk tangan, tapi langit diam-diam memberi hormat. Karena yang hidup dengan jujur sudah cukup bagi alam semesta. Hidup bukan teater. Lepas topeng, pulang ke diri sendiri. Kita hidup seperti aktor di panggung besar. Setiap hari bangun, mengenakan topeng. Topeng kuat, topeng bahagia, topeng sukses. Kita tersenyum di depan, padahal menangis di dalam. Kita berkata tidak apa-apa, padahal hati kita hancur diam-diam. Kita takut terlihat kecil, takut terlihat lemah, takut terlihat berbeda. Dan karena takut itu, kita rela kehilangan diri sendiri. Tapi pertanyaannya, sampai kapan? Sampai kapan kamu berpura-pura jadi versi yang disukai orang, tapi menyakiti hatimu sendiri setiap hari? Stoikisme tidak menyuruhmu jadi sempurna, tapi mengajakmu jujur pada dirimu sendiri. Marcus Aurelius menulis, carilah ke dalam, karena di sanalah sumber kekuatan sejati. Kamu tidak butuh semua orang menyukai topengmu. Kamu butuh satu hal, yaitu menjadi pulang di dalam dirimu sendiri. Bayangkan hidup tanpa harus menjelaskan dirimu terus-menerus, tanpa harus tampil demi disukai, tanpa harus mengunggah demi eksistensi. Hanya kamu dan ketenangan. Hanya kamu dan dirimu yang utuh. Itu bukan kesepian. Itu pulang. Dan kamu bisa pulang mulai hari ini dengan satu langkah. Lepas topeng itu.
Terima kasih sudah mendengarkan. Jika video ini menyentuhmu, jangan lupa istirahat. Duduklah, diam sejenak. Rasakan bahwa kamu tak perlu menjadi siapa-siapa untuk merasa cukup sebagai dirimu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe Stoik Sejenak.